Cara ngerjakan pecahan gimana caranya? Ada yang ingat nggak? Halo, kok sunyi? Pada lupa nih. 1/2, Bu. 1/2. 1/2, bener. Setengah ya. Oke, caranya kalau yang bingung, cara menambahkan pecahan, yang penting itu penyebutnya di bawah sama. Ini namanya penyebut nih. Nih. Kan sama-sama 4 ya, berarti yang dijumlah cuma atasnya aja. Atasnya 1 sama 1. Kalau dijumlah hasilnya 2. 2. Tetap bawahnya 4. Dari mana dapat Terus setengah, Bu? Nah, sama-sama kita bagi kan ya. Ini 2 dibagi 2, sisa 1. 4 dibagi 2, sisa 2. Jadinya dapat hasilnya setengah. Makanya gerakan dari A ke B ke C hasilnya setengah. Paham? Paham, Bu. Oke. Berarti yang ini udah dapat jawabannya ya. Yang dari B ke C itu nih sudah ada nih. Yaitu nilainya 1/4 getaran. Getaran ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang ini, yang ketiga. Coba kalian coba sendiri. Yang A, B, C, B, A. Ayo, coba. Kira-kira ada berapa getaran yang terjadi pada gerakan ini? Satu, Bu. 1, yakin? Salah. Ada yang Ini nyampe B loh, nggak nyampe A. Coba kamu buat gerakannya. bentar. Saya tuh nggak perhati ada B-nya. Bu, Ya, bukan 1/1 Kak, Bu? Bukan ya? satunya banyak banget. Coba ulang, pelan-pelan ngomongnya. 1/1/4, Bu. 1/1/4, benar. Ayo yang lain. Yang lain dapat nggak 1/1/4? Sama sih, Bu. Sama ya. Yang lain lagi. Atau ada yang bingung dapat dari mana 1/1/4? Ayo yang bingung. Saya ajarin ya, kenapa dapat 1/1/4. Oke, tunggu ada yang mau bergabung lagi. Oke, kita mulai untuk dapatkan yang nomor 3. Bagaimana bisa dapat A, B, C, B, A, B, ini 1/1/4. Sebenarnya gampangnya gini, kita lihat gambarnya. Kan posisinya ini awalnya di A, ada terakhir di A. Tadi kalau dari awal kembali ke awal, nilainya berapa? 1. 1, berarti dari A sampai K ini 1. Bikin aja gini, 1. Tapi ternyata waktu sudah sampai di A, dia balik lagi ke B. Dari sini, A ke B. Nah, dari A ke B kan nilainya 1/4 kan ya? Nah, karena dia nilainya 1/4, ya udah langsung jumlahin aja. Jadinya 1/4 getaran. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ada. Kalau nggak ada, kita coba cara lainnya. Karena pasti ada yang bingung nanti kalau misalkan lebih dari 1.
Oke, ini coba saya kasih contoh, kamu cari lagi. Saya lebih dari 1 nih ya jumlah getarannya. A, B, C, B, A. Ayo, berapa getaran ini kira-kira? Ada A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C. Ayo, ada berapakah getaran yang saya tuliskan? Dicoba kerjakan. Bu, kalau saya Ya. hitung ini 2/1/4 bukan sih? 2, 1/4. 2/1/4. Kurang tepat. Ayo, cari lagi. Saya 2-nya benar, 1/4-nya. Saya itu, Bu. 2/1/2. 2/1. 1/2. Benar. Yang benar 2/1/2. 2,5 ya. Ya. Jadi kalau yang ini, kalau dalam pecahan jadinya itu, dalam desimal 1,25. Karena 1/4 itu 25 belakangnya. Jadi 1,25. Kalau ini kenapa 2,5 ya? Hitung aja. Dari A, B, C, B, A, balik lagi ke A. Ternyata dia dapat, ini 1 kan ya? Benar? Bingung? Oke. Sudah nyampe di A, balik lagi dia ke A. Dari A kembali ke A lagi, sudah 1 lagi kan ya? Oke, sekarang dari A sampai C. Dari A ke B, 1/4. Dari B ke C, 1/4 lagi. 1/4 sama 1/4 jadinya kan ini tadi. Setengah kan ya? Oh iya ya. Nah, jadinya 1 tambah 1, 2. Tambah lagi setengah. Jadi hasilnya adalah 2,5. Atau karena setengah ini dalam desimal 0,5, jadinya 2,5 getaran. Seperti itu. Bisa? Ada pertanyaan? Bu, Ya. kenapa di sini 1 Mm-mm. 1/4 itu 1,25, sedangkan di sini 2,5 itu 2,5. Kan setengah itu artinya 0,5. Ya. Ya, sedangkan 1/4 artinya 0,25. Makanya dia jadinya 1,25. Jadi itu kayak gini nih, saya jabarkan tuh jadinya gini. Jadi 1/4 itu 0,25. Jadi 1 ditambah 0,25. Jadinya gini. Oke? Ya hasilnya dapatnya jadinya 1,25. Paham ya? Ingat 1/4 itu nilainya 0,25. Ini 1/4. Kalau setengah itu nilainya 0,5. Setengah itu nilainya 0,5. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada ya? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi ini untuk yang getaran, kamu ingat cara menghitung jumlahnya tadi seperti apa, karena nanti sampai di materi selanjutnya, itu masih dipakai. Kamu mau menghitung frekuensi, mau menghitung periode, itu masih dipakai untuk cara mencari getaran ini. Jadi harus selalu diingat ya. Oke, kita lanjut. Sekarang getaran udah, kita masuk ke gelombang. Jadi gelombang ini sendiri sebenarnya juga termasuk getaran. Hanya saja membedakan, jadi pada gelombang itu adalah getaran yang merambat.
atau berjalan. Jadi kalau tadi getaran itu yang kita pelajari di awal kan cuma gerakan bolak-balik, posisinya diam kan, nggak kemana-mana ya. Nah, kalau gelombang, dia ini berjalan. Jadi dia sambil bergetar tadi, sambil bergerak bolak-balik, posisinya nggak cuma di tempat, tapi juga bergerak atau berpindah ke tempat yang lain. Contohnya ini, ada gelombang pada tali, gelombang bunyi, gelombang air laut, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang gampang itu adalah contohnya gelombang air laut atau gelombang pada tali. Atau saya masuk ke gelombang air laut dulu. Kamu lihat gelombang air laut itu dari tengah laut berjalan ke pantai kan ya? Paham? Ya, Bu. Ya. Nah, gerakan berjalannya tadi yang dibilang dia merambat atau berjalan. Jadi getaran yang merambat. Jadi gelombang itu getaran yang berpindah tempatnya. Kayak gelombang air laut yang tadinya di tengah, berpindah dia ke pantai. Seperti itu. Sama dengan gelombang cahaya atau gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi itu saya misalkan seperti sekarang nih. Saya ngomong dari rumah, tapi kamu dengar suara saya di sana kan? Iya, Bu. Nah, ini gelombang bunyi namanya. Jadi gelombang bunyi ini berpindah dari tempat saya ke tempatmu. Jadi dia berupa getaran dari suara saya berpindah ke tempatmu dinamakan jadinya gelombang. Oke, ada pertanyaan? Untuk pengertian dari gelombang sendiri, jadi gelombang itu tetap getaran, tapi getarannya merambat atau berjalan, berpindah tempat. Oke, nah sekarang kita masuk macam-macam gelombang. Nah, yang pertama, macam-macam gelombang itu didasarkan pada ada tidaknya medium. Kalau yang bingung, Bu, medium itu apa? Jadi medium itu adalah zat perantara. Jadi medium ini adalah zat perantara. Apa sih zat perantara? Zat perantara itu adalah zat yang digunakan oleh getaran untuk memindahkan getarannya tadi atau untuk merambat. Kayak itu zatnya yang dipakai. Jadi supaya saya bisa memindahkan suara saya supaya terdengar dengan kalian, saya butuh medium apa? Nah, itu yang dimaksud dengan medium, zat perantara. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah gelombang mekanik. Oke, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Kita lihat, gelombang mekanik berarti gelombang yang memerlukan medium untuk merambat nih. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi si mekanik ini dia butuh medium agar bisa merambat. Oke, berarti kalau nggak ada medium, gelombang mekanik itu nggak bisa merambat, nggak bisa kita tahu, nggak bisa dia berpindah. Contoh nih ada gelombang bunyi. Nih, gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi kalau tidak ada medium, nggak akan bisa terdengar. Kalau kamu misalkan saja bayangkan kita belajar dalam kelas, tapi nggak ada medium perantaranya. Saya ngomong, kamu pasti nggak akan dengar. Nggak akan kedengaran suara saya, karena mediumnya nggak ada. Nah, kira-kira kalau saya lagi ngajar dalam kelas, misalkan nih ya, saya ngajar dalam kelas, kamu perhatikan, ketika saya berbicara, suara saya terdengar itu dengan zat perantara apa? Kok bisa suara saya terdengar ke kalian? Zat perantara yang digunakan itu apa? Ada yang tahu nggak? Maksudnya, Bu? Supaya suara saya bisa terdengar di dalam kelas, ketika saya berbicara, apa yang membuat suara saya bisa terdengar ke kalian? Suara ini menggunakan zat perantara apa supaya bisa terdengar ke kalian? Zat medium. Ya, mediumnya apa? Kan medium itu banyak. Ada udara, ada air, ada zat Oh, padat. itu udara, Bu. Udara, benar. Jadi supaya bisa terdengar, suara itu menggunakan udara. Oke, makanya kalau kamu keluar negeri, kamu tahu, keluar negeri, keluar angkasa itu kan adalah tempat tanpa udara. Jadi tidak ada udara sama sekali, tidak ada medium di sana.
Jadi kalau kamu keluar angkasa, kamu mau teriak kayak apapun, sampai urat-uratmu keluar, nggak akan ada suara yang keluar, suara yang terdengar. Karena mediumnya nggak ada, si udara tadi nggak ada. Itu, paham ya? Berarti gelombang bunyi adalah gelombang mekanik. Terus, gelombang tali ya, gelombang tali, pasti kalian tahu lah ya, gelombang tali kalau misalkan kamu sama temanmu pegang tali, baru kamu ayunkan. Jadi nanti talinya akan berbentuk gelombang seperti ini. Pernah lihat ya? Pernah coba mainin? Oke. Pernah, Bu. Terus kalau gelombang air laut ya sudah pasti tahu gelombang air laut seperti apa. Nggak perlu ke laut. Kamu lihat di Sungai Mahakam aja kalau ada kapal atau ada speed lewat itu ada gelombang yang terbentuk dari tengah sungai menuju ke pinggir sungai. Nah itu gelombangnya seperti itu. Oke. Untuk gelombang mekanik ada pertanyaan. Jadi ingat gelombang mekanik itu butuh medium. Nah, kalau gelombang elektromagnetik kebalikannya. Kalau mekanik butuh medium, elektromagnetik justru tidak memerlukan medium. Tidak butuh dia udara. Tanpa itu pun dia tetap bisa berpindah. Dia nggak butuh apa-apa. Oke. Contohnya gelombang cahaya. Gelombang cahaya yang paling nyata kita dapat setiap hari adalah gelombang cahaya matahari. Cahaya matahari kan di luar angkasa sana. Seperti yang saya bilang tadi, di luar angkasa itu tidak ada medium karena adalah ruang hampa udara. Tapi cahaya matahari bisa sampai ke kalian kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. karena dia bisa sampai tadi, maka dikatakan bahwa cahaya itu gelombang elektromagnetik karena walaupun ruang hampa udara, dia masih bisa ngalir, masih bisa datang dia sampai ke bumi. Seperti itu. Kemudian gelombang radio. Nah, kalau yang pernah dengarkan radio, mungkin butuh dengarkan radio itu kan dia nggak butuh udara, tidak butuh zat perantara. Dengan gelombang radio saja, dari stasiun radio sampai ke pendengar bisa terdengar suaranya melalui radio di rumah masing-masing. Itu gelombang radio. Sinar X, kalau sinar X ini ada yang pernah tahu nggak? Nah, Bu. Pernah. Sinar X ini kalau orang ronsen, tahu ronsen kan? Iya. Tahu. Nah, pakainya sinar X. Jadi makanya bisa tembus sampai ke dalam, jadi tulang-tulangmu yang di ronsen itu bisa kelihatan, karena dia bisa menembus saking dia tidak butuh medium tadi. Nah, itu dia. Sinar inframerah. Kalau sinar inframerah yang punya TV di rumahnya, pasti pernah lihat ada lampu kecil di depan remote-nya, ya nggak? Pernah nggak? Atau nggak pernah lihat tuh di remote ada lampunya? Pernah, Iya, Bu. Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Pernah ya? Nah, itu tempat sinar inframerah. Jadi digunakan untuk memindahkan channel tadi hanya menggunakan sinar infrared saja. Jadi nggak perlu langsung pencet di TV dari remote itu bisa. Karena ada sensor infrarednya. Nah, ini nggak butuh medium nih. Kamu tutupin pun inframerahnya, tetap dia bisa mindahin channel di TV-mu. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ini dulu, yang berdasarkan ada tidaknya medium, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita next, kita lanjut. Nggak pertanyaan? Nggak ada? Bu, Ya? masih kurang paham sih yang di gelombang bunyi, yang gelombang tali sama air laut. Nggak pahamnya di mananya? Apa ya, tadi soalnya kalau yang bagian situ suaranya nggak kedengaran jelas. Oh gitu. Oke, saya coba ulang ya. Jadi gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut itu contoh untuk gelombang mekanik. Jadi gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut adalah gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat. Nah, gelombang bunyi contohnya butuh udara supaya bisa terdengar suara yang kita timbulkan. Kalau kamu misalkan lagi dalam kelas, terus mendengarkan saya lagi menjelaskan, suara yang terdengar di kamu itu karena adanya udara. Ya, jadi udara membuat dia merambat, terdengarlah sampai ke telingamu. Tapi kalau nggak ada udara, karena namanya dia butuh medium, kalau nggak ada udara, atau di ruang hampa udara seperti di luar angkasa, mau teriak kayak apapun,
tidak akan ada suara bunyi yang terdengar. Seperti itu. Jadi ingat butuh medium. Oke? Jadi medium untuk gelombang bunyi nggak cuma udara ya, pakai zat padat juga bisa. Kalau zat padat itu contohnya pernah ini nggak main telepon-teleponan dari kaleng? Yang pakai Nggak tali. Pernah, Bu. Tapi Pernah pernah kan? Bu. Ada yang nggak pernah? Kayaknya Pernah, mah Bu. zaman SD atau TK gitu kan ya? Ya, Bu, ya. Pernah ya? Nah, jadi mainan yang seperti itu kan, itu menggunakan zat padat sebagai perantaranya, karena benangnya tadi sebagai zat padat. Coba sih mana yang... Nih yang kayak gini. Nih, pernah lihat kan? Nih ya. Pernah, Bu. Iya. Pernah, Bu. Nah, yang kayak gini, jadi kedengaran suara itu karena tali ini. Nih, tali ini merambatkan suara zat padat sampai terdengar ke teman yang di sebelahnya. Jadi pakainya zat padat, nggak cuma udara. Oke. Terus yang gelombang tali. Gelombang tali ini sama, dia menggunakan zat padat sebagai perantara. Jadi waktu talinya kamu hentakkan, nanti talinya akan berbentuk gelombang seperti ini. Kalau kamu mainin tali. Oke. Kalau gelombang air laut ya gampangnya kalau kamu lagi di pinggir Mahakam ngelihat speed atau ngelihat kapal lewat, nanti kan gelombangnya dari kapal dan speed itu akan merambat atau berjalan dari tengah sungai ke pinggir sungai. Pernah lihat kan? Nggak harus ke laut sih lihat gelombang air. Pernah, Bu. Oke, gimana? Untuk contoh yang gelombang mekanik masih ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Sekarang yang ke selanjutnya macam-macam gelombang. Kalau yang tadi berdasarkan arah rambatnya, yang tadi berdasarkan ada tidaknya medium, sekarang berdasarkan arah rambatnya. Oke, berdasarkan arah rambatnya juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, kemudian ada gelombang longitudinal. Nah, apa itu gelombang transversal? Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang, ini kok jadi gelombang mekanik? Harusnya gelombang transversal ya. Jadi gelombang transversal, sebentar saya ubah. Kita lanjut. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang memerlukan medium untuk memang belum diganti nih. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru benar. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus arah getarnya. Huruf R-nya lagi kekurangan. Oke. Jadi dibilang gelombang transversal tegak lurus arah getarnya. Maksudnya gimana tegak lurus nih? Kamu lihat yang ini. Lihat gambar yang ini ya. Yang ada bukit sama lembah. Bagaimana dia dikatakan tegak lurus? Oke. Dikatakan tegak lurus karena pada gelombang transversal, bentuk gelombang itu bergerak naik turun seperti gelombang air laut. Paham ya? Jadi ini naik, turun seperti ini. Oke? Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Yang masih aktif, mic-nya di ini dulu, baru nanti kalau mau berbicara, baru dinyalain mic-nya. Ada yang dangdutan.
Nah, oke, lanjut. Jadi ketika dia bergerak, karena gerakannya naik dan turun, itu di bidang vertikal. Jadi gerakan naik turun namanya bidang vertikal. Jadi ini naik turun di bidang vertikal. Nah, sedangkan si gelombang ini bergeraknya ke arah kanan ke sana. Jadi kan dari A, B, C, D, E, F, G ke kanan sana kan? Bergerak ke arah kanan dalam posisi datar itu namanya dalam bidang horizontal. Nah, karena dia bergeraknya naik turun, getarannya naik turun, sedangkan arah berpindahnya dalam posisi mendatar, vertikal dan horizontal, karena vertikal dan horizontal ini ketika bertemu disebut dengan tegak lurus, makanya dibilang dia arah rambatnya tegak lurus arah getarnya. Jadi gerakan rambatannya naik turun, gerakan getarannya naik turun, sedangkan gerakan merambatnya mendatar. Jadi dibilanglah tegak lurus. Ada pertanyaan? Untuk gelombang transversal? Ada pertanyaan nggak? Bu, Ya. itu tadi ada teman saya tuh chat, Bu. Dia bilang dia nggak bisa dengar suara Ibu karena jaringan jelek. Kayak mana nih, Bu? Kira-kira. Aduh, kalau kayak gitu ya jaringan dia di mana? Oh iya, memang si Eva Lisa Clara dari tadi keluar masuk dia. Ya. Memang kalau bisa cari tempat yang agak stabil dia di Ujo bilang nggak? Iya, Bu. Kalau mau ikut ini bisa dia ke sekolah sambil pakai wifi sekolah. Ya, sebentar. Kasihan juga kalau dia di mana tinggalnya, RT 11 kah? Oh, kalau itu saya nggak tahu, Bu. Tapi nggak jauh juga rumahnya. Di dekat sekolah juga, hampir dekat lah. Soalnya dia Kan agak memang lelet tempatnya, Bu. Jaringan ini. Iya, soalnya yang lain aman aja sih, yang keluar masuk memang cuma dia si Clara. Yang lain aman nih. Gimana? Nanti Eva Lisa Clara kalau memang sampai keluar masuk, nanti kan sambil saya tetap kirim video juga ke grup. Jadi dipelajari grupnya di videonya. So next kalau mau agak lancar berarti harus cari tempat yang agak bagus jaringan. Oke, kami lanjut ya. Ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Sudah paham tadi maksudnya tegak lurus tadi apa? Sudah ya? Jadi gerakannya dia naik turun, si getarannya merambatnya ke kanan di bidang datar, makanya dibilang tegak lurus, oke? Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Untuk contohnya, ini sudah tahu gelombang tali seperti apa, gelombang air laut, gelombang cahaya, dan lain-lain ya. Jadi, kalau kamu lihat, sebenarnya ini masih berpasangan. Gelombang transversal itu contohnya sama dengan gelombang mekanik. Berarti gelombang transversal ini pasti adalah gelombang mekanik, pasti udah pasangan. Ya. Jadi contohnya gelombang mekanik juga contohnya gelombang transversal. Oke. Sekarang kita lihat gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Arah getarnya searah dengan arah rambat. Searah. Berarti sama gerakannya. Contohnya, jadi karena gelombang longitudinal ini gerakannya searah, jadi dia itu kalau digambarkan seperti per. Tahu per kan? Pegas. Nah, ini seperti ini nih gambar ini. Ada rapatan, ada regangan. Jadi yang merapat dulu baru meregang. Jadi seperti ini. Tahu kan? Kamu bayangkan aja per itu ketika dia mulai bergerak. Ini. Jadi awalnya dia merapat, terus melebar, merapat, melebar. Jadi kayak
ulat lagi jalan kayak gitu ya. Nih, kayak ulat lagi jalan. Jadi rapat, lebar. Kalau yang pernah ayun adeknya pakai yang seperti ini. Nah, seperti itulah gerakannya. Jadi ketika dia merapat itu ketika gerakan, kalau kalian ngayun gerakannya ke atas. Ketika dia melebar atau meregang itu ketika kamu ayunnya ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi rapat, regang. Jadi yang rapat ini namanya rapatan, sedangkan yang ini namanya regangan. Karena di sini gerakannya dia merapat meregang itu dalam posisi mendatar, horizontal, terus pindahnya si gelombang ini juga dalam posisi mendatar, sama-sama mendatar, makanya dibilang dia searah. Nah, kalau tegak lurus karena satunya naik turun, satunya mendatar, kalau searah, sama-sama arahnya, sama-sama mendatar atau sama-sama naik turun. Seperti itu. Oke? Untuk contohnya ada gelombang pegas, ya pegas tadi yang per tadi, kalau yang pernah ngayun, adeknya. Dan gelombang bunyi, jadi gelombang bunyi. Itu bentuknya seperti ini. Makanya dia butuh medium. Oke, ini saya yang terbalik, kita hapus dulu. Jadi untuk gelombang transversal itu, sorry bukan gelombang mekanik ya, tapi gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik, sama contohnya. Nah, sedangkan gelombang longitudinal itu baru gelombang mekanik pasangannya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Untuk gelombang berdasarkan arah rambatnya. Gak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut sekarang. Siapa nih yang mau masuk? Eva Clara. Oke, saya lanjut. Sekarang sisa 3 menit waktu kita ya, nggak apa-apa. Saya habiskan sampai di sini untuk yang amplitudo. Jadi yang sekarang kita pelajari adalah besaran pada getaran dan gelombang. Jadi pada getaran, besaran-besarnya akan kita pelajari ada 5 nanti, itu sama pada gelombang, sama aja. Jadi di getaran dipakai, di gelombang juga dipakai. Nah, jadi apa saja besaran-besar yang akan kita hitung dalam getaran dan gelombang? Yang pertama adalah amplitudo. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh yang ditempuh oleh getaran atau gelombang dari titik keseimbangan. Simpangan terjauh. Simpangan itu artinya jarak. Jadi jarak terjauh dari titik keseimbangan. Contoh, ini kan yang digambar, B adalah posisi titik keseimbangan. Ya kan, ini B. B adalah titik keseimbangan. Nah, kalau kamu tarik dia ke posisi A, bandul ini bergerak bolak-balik A, B, C, B, A, dan seterusnya sampai berhenti. Posisi A dengan posisi C, ini kita sebut sebagai amplitudo, besarnya sama. Jadi ini amplitudo, karena dia yang paling jauh dari posisi titik keseimbangan, amplitudo, dari tengah intinya. Dari tengah dia yang paling jauh. Jadi amplitudonya dari A ke B itu namanya amplitudo, dari B ke C itu amplitudo. Tapi bisa juga kalau saya buat kayak gini. Ternyata posisi terjauhnya bukan A sama C. Tapi ternyata ada lagi di sini. Paling jauh lagi, masih bisa dia lebih jauh. Nah, anggap aja DE. Jadi kira-kira amplitudonya yang mana? Apakah masih dari A ke B? Atau ada amplitudo baru? Coba. Ada yang bisa? Sekarang kalau makin jauh dari D sama E, amplitudonya sekarang yang mana? Coba disebutin. Mana amplitudonya, anak? Ingat, jarak terjauh dari titik keseimbangan. Jadi posisi terjauh dari tengah itu yang mana kalau dari gambar yang baru?
Coba dicek gambarnya. Halo. Yang mana posisi terjauh dari tengah? D sama E, Kak, Bu? Bukan. No, dari posisi terjauh dari tengah. Tengahnya yang mana? B. B, berarti posisi amplitudonya dari mana ke mana? Dari D ke B. B, benar, atau dari E ke B. Jadi ingat, cara melihat amplitudo itu dari posisi yang paling jauh ke posisi tengah. Yang paling jauh kan D. Yang tengah kan B. Berarti amplitudonya adalah dari D ke B. Oke. Atau kalau misalkan dari sini juga bisa. Karena yang paling jauh adalah E, berarti amplitudonya dari E ke B. Bisa ya, ingat, dari yang paling jauh ke tengah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Bu. Coba deh, saya buat lagi, saya tes. Coba ya. Oke. Oke, dari gambar saya yang di tengah yang mana? D, Bu. D. Oke, yang D. Berarti D adalah titik keseimbangan. Jadi D, titik keseimbangan. Oke, sekarang tentukan yang manakah yang merupakan amplitudo? A ke D, Bu. D, Bu. A ke D, oke. Apalagi satunya selain A ke D? D ke G. D ke G. G, oke. Udah paham berarti ya? Berarti amplitudonya yang pertama dari A ke D dan dari G ke D. Oke, bisa ya. Intinya dari paling jauh ke yang tengah. Ini juga sama dari paling jauh ke yang tengah. Oke, bisa? Untuk amplitudo ada pertanyaan? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita kembali ke Ibu, sini. Ya. kalau bentuk soalnya kayak tadi itu, Bu, Mm-mm. kira-kira yang itu A, B, C-nya itu termasuk apa, Bu? Seperempat atau gimana tuh? Nah, A, B, C, D-nya hanya disebut simpangan saja, bukan amplitudo. Jadi nilainya sudah berbeda, tidak lagi seperempat setengah seperti yang tadi. Jadi yang seperempat setengah yang kita pelajari di awal hanya berlaku kalau ada 3. Jadi kalau sudah ada seperti ini udah nggak lagi. Nanti kamu akan pelajari yang banyak seperti ini kalau udah SMA. Kamu ngambilnya IPA, nanti ketemulah lagi ngitungnya gimana kalau ada banyak. Kalau yang sekarang dasar dulu cuma ada 3. Itu. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Lanjut ya. Nah, untuk menghitung amplitudo, cara menghitung amplitudo itu cukup menggunakan ini, yaitu jarak AC dibagi 2. Ini saya hapus dulu. Oke, jarak AC dibagi 2 itu seperti apa? Nah, jarak AC berarti kamu dikasih tahu dari A sampai ke C ini berapa senti sih? Contoh misalkan 12 cm. Berarti amplitudonya berapa? Berapa senti? Kan amplitudo cuma dari A sampai B atau dari B sampai C kan ya? Ya tinggal bagi 2 aja. Dari A sampai C, 12 cm.
Nah, tinggal bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 6. 6, benar. Berarti jarak amplitudonya 6 cm. Berarti dari paling jauh ke tengah, di sini 6 cm, ini 6 cm, sama. Gitu. Bisa? Gampang kan? Tinggal bagi 2 aja. Pokoknya dikasih tahu berapa jarak AC-nya, bagi 2. Itu udah amplitudonya. Oke? Kalau sudah, Oke. coba kamu kerjakan contohnya. Nih yang ini. Berapa dapat hasilnya kalian? Ayo, dicobain. 9 cm. 9. Betul, tinggal bagi 2 kan ya? AC-nya 18 cm. Tinggal kita bagi 2, hasilnya 9. Jadi amplitudonya tinggal jarak AC-nya yang ini 18 cm. Kita bagi 2, hasilnya 9 cm. Berarti yang ini ke sini 9 cm, dari sini ke sini juga 9 cm. Ada pertanyaan untuk amplitudo? Sebelum saya akhiri. Ada? Halo Nana, ada apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, berarti untuk hari ini kita sampai ke amplitudo dulu. Nanti selanjutnya kita lanjutkan besaran-besaran yang lain pada gelombang ya. Nanti seperti periode, frekuensi, dan lain sebagainya. Oke. Oke, sudah. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kembali lagi. Jangan lupa ya teman-teman ya, diingatkan. Karena ada grup WA kan ya, biasanya lebih aktif di grup WA. Diingatkan kita minggu depan kalau jaringan bagus, kita kembali lagi seperti ini ya. Oke. Oke, terima kasih yang hari ini sudah hadir. Ya, jangan lupa absen yang belum absen. Ibu akhiri, selamat pagi.